Iki neng Kota Baru saya guys. Oke, driver nang kene. Nah, saka ngono kae, iki tirik-tirik ngene iki. Bro sepi biasanya. Wih. Ayo video lagi, lu upload lagi. Oh nang sampe pinten Mas? 10. Rawopo liyane kek 25 kok. Mantap. Kancane kok 5. Keren bro Mas. Papat. Oh, papat. Edan. Iki loro telu akeh-akeh banget iki lho. Wah. Oke tenan iki sing parkir iki. Kayak ngalor. Kayak ngidul. Loh, derek-derek. Oke banget tuh. Dian ini rame apa sepi kira biasane kaya ngene lho guys. Halo, tadi ini semenjak ada tarif hemat apa menu hemat nggak bisa dimatikan, ini agak males ya bangun pagi tuh. Ya Mas yo. Iya. Agak males bangun pagi soalnya kalau bangun pagi-pagi ya ngopo wis tangi esuk-esuk engko oleh wing hemat kabeh. Engko kayak pembayarannya tunai promo yang dibayarkan cashnya 5.500. Aduh, itu sih jadine agak aras-arasan saya mangkat gasik karena banyak yang tarif kecil-kecil. Ini hari Rabu ya, tanggal 8 ya Mas ya? Iya. Tanggal 8 Mei. Ini di Kota Baru, baratnya Masjid Syuhada, Vape Hotel, banyak driver yang di sini. Wah, ini suhunya. Drivernya suka kono, rono. Wah, apes banget. Nih iki oketan lho Mas iki Mas. Oketan lho Mas. Oketan lho. Ayo. Wah, ini oleh guys, tahu guys. Ini 22.000 walau biasa reguler ini. Bintangnya 4,88, riwayatnya 417. Nyebutnya Jalan Mataram. Agak muter ya, Jalan Mataram namanya dari selatan arahnya. Gitu guys. Jadi di sini masih banyak driver kalau ada suhunya juga masih belum nyantol nih suhunya. Tak tinggal sih ya, Mas. Yuk. Iki arahe sono 1000 PGRI. Oh iya. Ya, ya Mas. Yuk tak narik sih. Oke, jadi ini penumpang yang kelima ya. Tadi temu sama teman-teman di sana. Juga ngalamin anyep ya. Rata-rata baru dapat 2, 1, 3 kayak gitulah. Ini reguler dilalai guys. Nggak tahu kok kena saya padahal jalan Mataram itu agak ke selatan ya. Posisi saya agak di utara. Biasanya kalau saya di Kota Baru itu nyantolnya itu dari arah utara guys, semacam Jalan Sudirman, Tugu atau Mangkubumi atau bahkan Sarjito kalau ngebles ya. Tapi ini kok malah selatan ya, agak aneh memang. Dan masuknya juga dari arah selatan karena searah, Jalan Mataram itu searah dari arah selatan. Oke lanjut next. Oke selesaikan dulu ya orderan yang kelima guys. Kita lanjut jalan lagi. Ini jam 11.35, setengah 12 waktunya makan siang. Mungkin saya cari makan siang dulu nih. Penumpangnya juga ini tadi bawa sate guys. Waduh malah ngeleh guys. Luwe ngeleh. Jam makan siang kita cari makan siang dulu aja. Ini tak setting aja dulu mungkin ya. Kalau dapat jauh ya gas. Kalau enggak ya udah. Anjay, ini tadi tak setting bandara kok dapatnya malah nyantol tapi deket ya guys. Aduh, lihat sekolah ini nganternya ke Gamping. Kok bisa ya? Ya wis lah apa-apa jebol sih wae. 16.000 guys. Jadi ceritanya itu tadi habis ngedrop penumpang yang kelima tuh saya mau makan siang ya kan. Daripada tak off kan, tak setting aja ke bandara. Siapa tahu dapat gitu loh. Bunyi beneran. Tapi nggak ke bandara, cuma 16.000. Nah ini settingannya kepake atau enggak ya nggak tahu ya guys. Coba nanti tak cek ya. Oke, di villa di Bali guys.
Wow, saya sampai Bali guys. Namanya Villa di Bali. Ini Villa di Bali. Selesaikan dulu ya. Tadi ini settingan ke bandara sebenarnya, cuma kok dapatnya di sini ya. Coba settingannya kepake nggak ya? Settingannya kepake nggak? Oh, Borobudur settingannya. Nggak kepake guys settingannya. Setting ke bandara aja ya. Sambil saya mau cari makan siang guys, soalnya udah jam makan siang nih. Jadi totalnya baru sementara 6 orderan ya. Pendapatannya 109. Oke, saya cari makan siang dulu ya guys. Soalnya udah jam 12 nih. Makan siang dulu supaya nanti kuat ya nariknya sampai sore. Oke, lanjut. Wah, habis makan siang di rumah guys. Dan settingannya Borobudur tuh akhirnya dapet. Untung udah selesai makan ya. Jadi gini ya, di settingannya Borobudur, tapi ini bukan ke candinya, tapi ke sebuah villa lah ya. Tarifnya 192. Jadi bukan ke candinya, jadi ini nggak mungkin bisa di PP atau offline, nggak bisa. Karena ini bukan ke candi, ke villa. Oke ya. Oh alah guys, malah dibatal lagi guys. Jadi nggak dapat kakap nih. Dibatalin di tengah jalan guys. Asem ki. Terus melaku loh padahal lagi aku ki. Nah kayak gini loh, chatnya udah nggak bisa. Ini batal nih guys. Ya. Cuma di sistem belum batal mungkin ya. Ini mau tak chat nggak bisa udah. Nah. Tapi ini masih jalan. Ini mau tak samperin ke lokasinya, tak pakai tombol 10 menit nanti ya. Ratingnya penumpang juga riwayatnya baru 2 kayak gini ya, saya sanksi sebenarnya. Kalau ratingnya bagus 5, cuma riwayatnya baru 2. Aduh, penumpang kayak gini tuh mengkhawatirkan ya guys. Kalau nggak ratingnya bagus tuh loh. Rating riwayatnya rendah atau riwayatnya sedikit kayak gini tuh bahaya guys, rawan pembatalan memang. Gila ya. Wes, dan ini tak samperin dulu ke tempatnya. Ya lumayan sih sebenarnya. Tak batalin pakai penumpang tidak muncul aja nanti. Semoga settingannya nggak hilang ya, nggak hangus ya, karena ini penumpang yang batalin guys, bukan saya ini. Wong chatnya udah nggak bisa kok ini. Biasanya kayak gini di close langsung ke awal lagi. Ini tak close. Nah, tak pencet kayak gini udah. Nah, tapi ini masih nyala kayak gini terus guys. Jadi saya harus ke titiknya nih, kalau enggak ya ini di chat nggak bisa. Nah, ini batal guys kayak gini tuh guys. Penumpang yang batalin. Nah, akhirnya batal guys. Ini saya sudah sampai di lokasinya. Baru harus diklik sudah sampai baru bisa muncul kembali ya aplikasinya ke tampilan awal. Masuk ke tampilan awal lagi setelah saya selesaikan sampai di titik jemput tadi. Meskipun batal dan settingan tujuannya nggak angus. Berarti kan yang batalin penumpangnya. Coba ini riwayatnya. Nah ini dibatalkan pelanggan ya. Jadi gitu guys kasusnya. Halo guys, hari ini hari yang menyebalkan karena saya nggak lanjut narik guys. Ada beberapa hal yang membuat saya nggak lanjut narik. Tadi yang pertama, yang terakhir ya, skin terakhir ya, karena dapat cancelan tadi guys di Candi Borobudur, padahal udah tak setting ke sana. Saya jemput ke lokasinya,
ternyata dibatalin pelanggan dari sisi penumpang yang batalin. Jadi penumpang yang batalin, dan habis itu saya pulang ke rumah dan nggak lanjut narik lagi. Jadi ini masih tetap stay di 6 orderan guys, tetap masih di 6 orderan, still 6 orderan. Aduh raketok ya, 6 orderan, pendapatannya 109. Nah, ada beberapa hal lain yang membuat saya males narik hari ini, karena dari pertama tadi saya udah bilang ya, tarifnya kecil-kecil. Jadi saya hanya dapat tarif di bawah 30.000 ya, di bawah 30.000, dan membuat males ya nariknya. Jadi nggak ada tarif yang gede, padahal saya butuh yang sekiranya tarifnya lumayan lah, 30.000 ke atas. Tapi yang dapat 6 orderannya ini di bawah 30.000 semua ya. Malah paling gede cuma 22.000 ternyata ya. Selebihnya di bawah 20.000. Aduh, makanya tadi saya setting ke Candi Borobudur, dapat sih. Udah saya samperin, di tengah jalan cancel. Nah, ada beberapa hal yang saya petik dari hari ini, yaitu saya dapat laporan dari teman-teman juga. Akhirnya teman-teman yang jalan ngelaporin juga, memang mas tarifnya kecil-kecil semua rata-rata hari ini di hari Rabu ya, tanggal 8 Mei, kecil-kecil semua. Teman-teman yang pada jalan rata-rata dapatnya juga kecil, di bawah 30.000 semua. Waduh ya. Terus dari teman-teman yang jalan Grab juga ya kecil-kecil semua juga ya. Malah ada laporan yang ke bandara itu tarifnya juga cuma 150, 130 dari tengah kota ya. Waduh, ini parah banget ya. Jadi ini apa ya, kesimpulan saya ini memang kayaknya pada aplikator ini perang tarif ya. Perang tarif guys, antara semua aplikator ya, Grab ya, Gojek ya, Indraf ya, Maxim, ini semuanya perang tarif ini. Mana yang lebih murah, mana yang lebih terjangkau bagi konsumen, itu yang mereka sedang memang gencar-gencarkan sampai saat ini, dengan terbukti adanya dengan Gokar Hemat yang sampai hari ini tidak bisa dimatikan. Saya sudah coba logout, ternyata memang nggak bisa dimatikan sama sekali guys. Jadi kita dipaksa mau nggak mau jalan hemat, padahal di aplikasi lain kayak Grab itu bisa dimatikan. Di Gojek ini sudah hampir seminggu lebih malah ini nggak bisa dimatikan sama sekali. Jadi tolonglah aplikator ya, gimana ya, kembalikan seperti dulu aja lah. Paling nggak bisa dimatikan yang hemat. Toh tarif hemat pun juga ada driver yang ngambil kan, driver yang ngambil, yang main poin, yang main ngejar insentif, toh juga ada yang ngambil. Kalau kayak gini kan semuanya harus main hemat, karena kebanyakan tarifnya hemat. Walaupun ada juga yang reguler nyangkut, ada, cuma kan sebagian besar nih dapatnya pasti hemat. Kalau kita beruntung seharian bisa nggak dapat hemat, tapi besok waduh pasti kemasukan hemat. Jadi nggak bisa stabil. Ini yang menurut saya salah aplikator ya. Jadi ini yang menyebabkan penghasilan driver itu menurun tuh ya kayak gini. Jadi aplikator pada jor-joran ngasih promo kepada customer dengan semurah-murahnya, lah driver nih yang dikorbankan, pendapatannya menurun gara-gara tarifnya kecil-kecil semua. Yang kemarin-kemarin pendapatannya bisa stabil, stay di angka 300.000, 400.000, 500.000. Nah sekarang jadi naik turun nih, malah kadang nggak dapat apa-apa karena ya itu tadi mas, sudah malas dengan tarifnya, sudah mindsetnya sudah apa ya, sudah hemat, nggak ada yang gede, hemat, nggak ada yang gede, kecil-kecil semua, macet, jemputannya jauh-jauh. Nah seperti itu guys yang dirasakan driver tuh. Jadi tolonglah aplikator dengar. Jadi melalui video ini mungkin ya, kasihanlah kami driver-driver ya yang menggantungkan penghasilannya dari aplikasi ya. Dengan video ini semoga adalah pihak manajemen yang ngedengar. Jadi kita itu modalnya gede ya, nggak main-main gitulah. Bahkan kita di jalan juga taruhannya nyawa. Jadi mohonlah
ada rasa apa ya, sama driver tuh rasa keberpihakan, keadilan. Jadi driver tuh di sisi lain menerima keadilan gitu loh, menerima tarif yang sepantasnya. Jadi jangan hanya tarifnya semaunya aplikator. Ini kan semacam antar aplikator kan menggait customer nih satu sama lain, saling caplok nih, saling caplok antar aplikator A, B, C, D, saling caplok customer nih, saling terekam nih, saling menggait, saling rebut customer nih. Nah ini driver yang dikorbankan, ya tarifnya murah-murah, mau nggak mau ambil, mau nggak mau ambil. Nah, ini yang kita yang istilahnya Jawa ya kojur, ajur ya, kojur. Nah, cara Jawanya kojur guys. Jadi ya apa ya, semakin membuat kita terpojok, dipermainkan. Ya kalau dipermainkan enggak sih, cuma diperlakukan sewenang-wenang istilahnya itulah ya, semau aplikator semaunya bikin tarif ngaco, bikin tarif semurah mungkin. Ya kan driver yang dikorbankan nih. Nah itulah. Jadi apa ya guys, semoga hemat ini nggak lama lah, semoga bisa dimatikan lah ya. Dan saya yakin pasti ini ada evaluasi dari manajemen ya, ada evaluasi. Jadi harapan saya nggak usah lama-lama lah, hemat bisa dimatikan. Toh nyatanya yang nyerokin hemat itu masih ada gitu loh, tidak perlu dipaksa, tetap harus on ya. Jadi biarlah kembali ke awal saja, hemat bisa dimatikan. Kayak Grab lah, Grab kan bisa dimatikan. Terserah kalau mau ngambil hemat ya nggak masalah. Bagi yang apa memerlukan tarif-tarif kecil untuk ngejar insentif ya is okay, itu hak mereka. Bagi yang seneng hemat kecil-kecil. Tapi bagi saya yang seneng tripnya apa namanya medium sampai long ya, saya nggak seneng dapat kecil-kecil. Waduh tersiksa guys, capek doang ya kan. Saya tuh jujur terus terang, saya suka tarif yang medium sampai dengan long kalau saya pribadi ya. Kalau tarif yang medium sampai dengan kecil saya nggak suka. Apalagi ini 6 trip ya, saya udah jalan 6 trip tuh kecil-kecil semua ya, belum ada yang cocok karena saya autobid. Ini saya perlihatkan. Jadi tetap 6 orderan guys. Tuh 6 orderan 109 ya, hari ini hari yang paling kacau. Jadi seperti itu. Tarifnya itu aduh tuh 19.000, 22.000. Ini yang paling gede nih 22.000. Terus kemudian 16.000, 10.000, 22.000, 16.000. Ini yang terakhir yang ke Candi Borobudur nih, di cancel sama customer. Ini padahal harapan saya satu-satunya nih untuk dapat trip gede. Nah kalau ini tadi nggak jadi di cancel dan tetap jalan orderannya, saya lanjut narik gitu loh. Paling enggak sudah dapat modal yang gede lah ya, untuk dimodalin bensin kita narik lagi. Nah tapi karena ini batal dan saya melihat kok cuaca juga panas, hari semakin sore, ya udah saya putuskan off aja. Udah sore hari udah nggak kondusif karena jalan udah mulai macet. Besok hari libur long weekend, jadi kalau dapat tarif yang kecil-kecil ya amsyong ya. Jadi pertimbangan saya gitu guys. Ini kan tanggal 8, besok tanggal 9 itu tanggal merah ya, dan tanggal 10-nya itu cuti bersama. Ini pasti Jogja macet. Jadi kalau on beat kita sudah terlambat sore hari kayak gini, tarifnya masih kecil-kecil, susah karena musuh kita tuh macet sama lalu lintas sudah nggak kondusif ya, dan tarifnya sudah pasti kecil-kecil. Nah itulah seperti itu guys. Jadi harapan saya nih, poinnya adalah segera hapus tarif hemat, atau paling enggak bisa dimatikan ya, agar kita driver bisa normal kembali, on beatnya tenang juga. Dan bagi driver yang senang hemat juga bisa dinyalakan karena ngejar trip, ngejar poin ya. Bagi yang nggak senang hemat bisa dimatikan. Nah kayak gitulah. Jangan hanya memikirkan untung sendiri ya aplikator dengan cara ngasih promo jor-joran dan saling terkam antar aplikator, saling rebut atau saling caplok kan customer ya. Jangan perang tarif lah intinya, karena yang dikorbankan itu kita, driver sebagai korban. Modal kita besar tapi kita suruh ngangkutin tarif-tarif yang gak sesuai. Itulah poinnya hari ini. Jadi saya on beatnya stop di angka 6 karena memang gak mau lanjut. Saya udah lihat tarifnya nggak masuk akal, saya nggak mau lanjut untuk hari ini ya. Semoga harapan saya besok hari Kamis tanggal 9 hari libur tuh tarifnya lebih baik dan lancar on beatnya, tidak ada cancelan juga kayak tadi. Oke, jadi semangat buat teman-teman yang on beat hari ini. Jangan lupa
jaga kesehatan, jangan lupa keluarga, tetap kesehatan dan keselamatan untuk yang utama, ya. Wes pokoknya itu aja, mau ngomong-ngomong nah yo. Jadi pesanku, hemat segera dihapuskan atau bisa dimatikan. Jadi driver bisa leluasa mau pakai hemat atau mau dinyalakan atau mau dimatikan, driver bisa memilih. Karena itu merupakan hak driver. Kayak aplikasi Grab loh, aplikasi Grab kan masih bisa dimatikan, di on offin masih bisa. Kalau Gojek itu udah nggak bisa. Sampai hari ini udah seminggu lebih ini kayaknya. Ya, begitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa lagi video berikutnya. Begitulah kura-kura.